Namira, koas stase neurologi, akan menyampaikan mengenai pemeriksaan neurologis. Selamat menyaksikan. Baiklah, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis dengan nama pasien Tuan T, kemudian usianya 39 tahun. Diagnosa adalah total artery circulation infarct dengan hemiplegia dextra disertai dengan afasia. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemeriksa langsung menanyakan ataupun memeriksa mengenai GCS. Berdasarkan pemeriksaan GCS ditemukan bahwa nilai E pasien adalah 4, kemudian M-nya adalah 6, dan V-nya itu tidak dapat dinilai karena pasien mengalami afasia. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan afasia. Ini apa namanya, Pak? Ya. Ini Bapak tahu namanya apa? Oh ya. Kalau ini namanya apa, Pak? Kapas. Untuk pemeriksaan pupil, yang pertama saya melakukan pemeriksaan refleks cahaya langsung pada mata sisi kanan dan kiri, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung pada sisi mata kanan dan kiri. Buka Pak matanya lagi. Buka matanya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tanda rangsang menial, yaitu yang pertama saya melihat dari kaku kuduknya, yang kedua melihat dari Lassac sign-nya, dan yang ketiga melihat dari Kernig sign pada pasien. Ada nyeri. Pada pemeriksaan kaku kuduk ditemukan negatif, kemudian pada pemeriksaan Lassac juga ditemukan negatif, kemudian untuk Kernig sign juga ditemukan negatif pada sisi kanan dan kiri kaki pasien. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan nervus cranialis, di mana untuk nervus 1 dan 2 sulit dinilai karena pasien tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Ikutin ya, ikutin jaring ini. Pak, ikutin jaring ini ya. Ini. Coba ikutin. Sini. Sini, Pak. Sini. Pada pemeriksaan ini, saya menilai yang pertama dari celah kelopak mata, tidak ditemukan adanya ptosis dan juga tidak ditemukan adanya lagophthalmus pada sisi mata kanan dan juga kiri. Kemudian, untuk pergerakan bola mata sulit untuk dinilai karena pasien tidak mengerti atas perintah. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan nervus 5, yaitu terdiri dari 3 bagian, ophthalmika, maxilla, dan juga mandibula. Di sini sulit dinilai untuk sensoriknya karena pasien tidak dapat berbicara, tidak dapat menyatakan bahwa pasien merasa atau tidak. Terasa? Sebelah sini? Kanan kiri, harusnya kanan kiri. Ini? Ini terasa, Pak? Enggak. Ada terasa apa, Pak? Ada. Kemudian pemeriksa refleks kornea. Selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan refleks kornea, ditemukan negatif pada sisi kanan. Kemudian pemeriksaan pada area mandibularis meminta pasien untuk membuka rahang dan juga penilaian terhadap musculus masseter dan musculus temporal. Namun di sini sulit dinilai karena pasien tidak mengerti atas perintah. Kemudian untuk pemeriksaan nervus 7, yang pertama di sini kita menilai dari lipatan nasolabial pada pasien. Kemudian saya meminta pasien untuk mengerutkan dahi, namun pasien tidak dapat mengerti. Kemudian meminta pasien untuk tersenyum ataupun menggembungkan pipi, namun sulit untuk dinilai. Untuk pemeriksaan nervus 8, yaitu meminta pasien untuk mendengarkan suara pada jarak lebih kurang 60 cm dan hasilnya positif, di mana pasien dapat mengetahui bahwa ada suara di sisi kiri dan kanan pasien. Selanjutnya, saya memeriksa dari apakah terdapat adanya nistagmus pada mata pasien atau tidak, namun hasilnya sulit untuk dinilai karena pasien tidak mengikuti atas perintah. Buka matanya, Pak. Pemeriksaan nervus 9 dan 10, yaitu sepertiga lidah posterior, refleks muntah dan batuk tidak dilakukan karena pasien tidak mengerti akan perintah. Pak, coba Bapak angkat dahinya.
Pak, dua-dua. Ini sama ini Bapak angkat ke atas. Begini Pak. Gini, angkat gini ke atas seperti ini. Kemudian pada pemeriksaan nervus 11, di sini saya meminta pasien untuk mengangkat bahu dan juga memalingkan kepala kiri kanan untuk menilai dari musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Namun, untuk hasilnya sulit untuk dinilai karena pasien tidak mengerti akan perintah. Untuk pemeriksaan nervus 12 yaitu melihat dari lidah apakah atrofi atau tidak dan juga pergerakan lidah tidak dilakukan karena pasien tidak dapat mengikuti perintah. Kemudian adalah pemeriksaan motorik. Di sini saya menilai dan juga meminta pasien untuk menggerakkan ekstremitasnya, baik itu atas maupun bawah, untuk menilai seberapa besar kekuatan motorik pasien tersebut. Jari-jarinya dikit aja. Gerak-gerak jarinya. Pak, angkat kaki ini ya. Pak, angkat. Yang ini Pak, coba ditendang di yang sebelah sini. Ditendang ke depan. Gini Pak. Coba Bapak dorong. Bapak dorong bisa? Dorong. Ya. Ini jari-jarinya bisa digerak-gerak Pak. Bisa dilawan? Coba dilawan. Ya. Pak. Ya. Lanjut ya. Ini Pak, coba angkat. Ini. Coba turun lagi Pak, turun lagi. Angkatnya gini bisa, lurus aja Pak, nggak usah ditekuin. Gini angkatnya, ini bisa, Pak angkat. Coba ditendang kakinya Pak, ditendang ke depan, dorong gini ke depan gitu, coba, dorong ke depan. Saya, sekarang tangan Pak, coba angkat yang tinggi sebelah sini, diangkat tangannya diangkat ke atas. Ini Pak, nah, bisa angkat kayak gini, bisa kan? Coba Bapak lawan, Bapak ya. Pak, ini Bapak lawan Pak, bisa? Coba Bapak lawan. Bapak tarik tangan saya, coba tarik tangannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tonus otot. Di sini saya menilai dari seberapa kuat tonus pada kedua tangan dan kedua kaki pada pasien tersebut. Oke Pak, ya. Bapak nggak usah ini, lemas aja kakinya. Ya, Bapak. Ya. Terus Pak di sini, dilemesin aja ya tangannya. Nah gitu. Di sini. Oke Pak, silakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Pada pasien ini, saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa refleks fisiologis pada ekstremitas atas kanan adalah hiperrefleks dengan nilai adalah positif 3. Pak, relax saja Pak tangannya ya, lembek ya. Nah, pelemik, jatuhin tangannya. Pelemik Pak, gitu ya. Lembek lagi, dijatuhin tangannya. Jatuh aja. Ya, kayak gini Pak tangannya. Gini, kayak gini. Lembek Pak, jatuhin aja tangannya ya. Lembek ini. Oke, next aja. Kemudian pada pemeriksaan refleks bisep dan triceps pada ekstremitas atas sebelah kiri ditemukan normal, yaitu dengan nilai positif 2. Nah Pak, jatuhin tangannya ya. Kaki kanan. Ini
Maaf ya Pak. Pada pemeriksaan refleks patella dan Achilles pada ekstremitas bawah kaki kanan pasien ditemukan hiperrefleks juga, yaitu dengan nilai positif 3. Lembek aja Pak, kakinya dijatuhin aja. Lembekin ya. Belum lembek ini, jatuhin aja ya. Untuk refleks patella dan Achilles yang sebelah kiri pada ekstremitas bawah pasien ditemukan normal, yaitu positif 2. Untuk pemeriksaan refleks patologis, di sini ada beberapa penilaian yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pada ekstremitas atas melakukan pemeriksaan Hoffman dan Trommler. Pada pasien ini tidak ditemukan positif pada ekstremitas atas kanan dan kiri. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah, yang pertama saya melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim, tidak ditemukan positif. Kemudian pemeriksaan Gordon, tidak ditemukan positif. Selanjutnya Schafer, juga tidak ditemukan positif. Selanjutnya adalah Cadok, tidak juga ditemukan hasil yang positif. Namun untuk Babinski dapat ditemukan adanya dorsifleksi ibu jari disertai pemekaran jari-jari lain pada ekstremitas kanan bawah pasien. Pada kaki kiri pasien tidak ditemukan adanya refleks patologis yang positif. Untuk pemeriksaan sensorik, di sini saya menggunakan raba halus, di mana saya meminta pasien untuk mengangguk apabila pasien dapat merasakan adanya sensasi perabaan. Namun di sini sulit untuk dinilai karena pasien afasia dan tidak dapat untuk dinilai apakah pasien benar-benar untuk merasakan atau tidak, sehingga interpretasinya adalah sulit untuk dinilai. Ini sama rasanya, ini sama Pak. Ini gerakan ke atas ya, ini ke bawah ya. Coba Bapak tutup matanya, Bapak tutup matanya bisa. Bapak tahu ini gerakan kemana? Ke atas atau ke bawah ya. Ini Pak, ke atas atau ke bawah ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan otonom dengan melihat dari keringat pasien apakah hidrosis atau anhidrosis. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.